Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah lebih jauh lebih kuat dalam hidup kami semua. Dan biarlah pagi hari ini menjadi hari pertemuan kami dengan Tuhan, hari di mana kami mengalami perjumpaan dengan Allah. Dan kami percaya setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan sedang melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidupnya. Tidak ada sesuatu perkara apapun yang Tuhan tidak bisa selesaikan ketika kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu pagi hari ini Tuhan berkenan, Tuhan, Kau lawan kami sekalian yang hadir ini Tuhan dengan kekuatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan masuk di dalam jam pemberitaan firman Allah. Sebelum kami akan membaca, mendengarkan, merenungkan bagian dari firman-Mu, kata hati-Mu, sabda-Mu yang Kau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, layakkan kuduskan kami semua orang-orang berdosa ini Tuhan, supaya firman yang diseberangkan itu tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar mengambil bagian di dalam hidup kami, dan nama Tuhan boleh dipuji, dipermuliakan. Roh Kudus, beri kami hikmat dan pengertian dan kuasa untuk dapat memahami, memperkatakan, dan lebih jauh mempraktekkan kebenaran itu dalam hidup kami sekalian. Dan kami percaya ada kuasa di balik firman Allah. Yang sakit kalau Tuhan berkenan, Tuhan sembuhkan. Yang terikat kalau Tuhan berkenan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini boleh menjadi pagi yang berkemenangan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian dan sanjungan hanya bagi Kristus. Kami serahkan jam pemberitaan dari awal, pertengahan sampai akhir. Jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk, Tuhan berkati kita semua. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang luar biasa ini kita akan memperhatikan firman Allah. Saya masih berbicara tentang makna rohani di balik peristiwa Jumat Agung. Dan hari ini kita sudah ada di bagian yang kelima dari pembahasan panjang seputaran tentang makna rohani di balik Jumat Agung. Tampilkan pembahasan kita yang sudah kita bahas 4 minggu berturut-turut. Yang pertama, kita belajar dari kemanusiaan Yesus yang memberikan keteladanan buat kita sekalian. Lalu yang kedua, kita juga sudah mempelajari tentang bagaimana Yesus dan pemerintahan pada masa itu yang tidak sejalan dengan Kristus Tuhan. Mulai dari dia lahir sampai dia disalibkan. Saudara, pemerintah Romawi adalah pemerintah yang bengis, pemerintah yang betul-betul berseberangan dengan kitab suci atau dengan ajaran-ajaran kebenaran. Lalu kita juga sudah memperhatikan, mempelajari tentang Jumat Agung dan kemurtatan. Saya membahas secara khusus Jumat Agung itu dalam poin yang tersendiri, lalu kemudian kemurtatan juga dalam poin yang tersendiri. Karena itu dalam makna yang ketiga yang kita gali, kita membahas 2 hal yang minggu lalu kita sudah perhatikan juga. Lalu pada kesempatan hari ini kita memperhatikan bagian yang terakhir dari tema besar kita, yaitu tentang Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita semua. Ini yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan pagi diberkati ini. Yesus menjadi pengharapan kita semua. Saudara, kalau kita membaca kitab suci,
ada banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus itu menjadi pengharapan kita. Di hari Kamis yang lalu, salah satu ayat kita baca yaitu di dalam kitab 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Saudara, di sana dikatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus itu menjadi pengharapan bagi kita sekalian. Dan masih banyak ayat-ayat lain lagi yang berbicara tentang Yesus yang memberikan pengharapan kepada kita. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas ada dua bagian besar tentang tema Yesus memberikan pengharapan. Bagian besar itu adalah yang pertama, diklik ya. Kita akan memperhatikan dari teks Roma pasal yang kelima ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 ya. Saya ajak kita semua untuk membaca bagian teks ini, untuk kita memperhatikan dua bagian besar dari pembahasan kita tentang Yesus yang memberikan pengharapan. Mari kita sama-sama memperhatikan kitab suci kita, dan kita akan membacanya secara bergantian sampai dengan selesai dari kitab Roma pasal yang kelima tersebut. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan akan diikuti oleh Bapak Ibu Saudara ayat yang genap sampai dengan ayat yang ke-11 itu kita bersahutan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari ayat-ayat yang kita baca ini terlihat jelas berbicara tentang bagaimana Kristus itu mati, atau Kristus itu berkorban bagi kita sekalian untuk memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Sebab tanpa penderitaan, tanpa kematian Tuhan Yesus Kristus, kita semua ini tidak mungkin memiliki pengharapan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-14, Paulus berkata bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, sia-sialah pengharapan kamu. Jadi saudara, kematian Tuhan Yesus Kristus atau
peristiwa Jumat Agung yang sebentar kita akan rayakan itu, saudara, itu berbicara tentang bagaimana Yesus itu memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Kita yang tidak berpengharapan beroleh pengharapan, dan itu dikisahkan atau ditulis jelas secara nyata di dalam Roma pasal yang kelima ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Perhatikan ulang ayat yang kedua, tampilkan Roma pasal yang kelima tadi, ayat yang kedua, lalu kemudian ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan. Di dalam Dia juga kita beroleh jalan masuk. Kalau bukan dalam Tuhan, kita tidak mungkin dapat masuk kepada kasih karunia Allah. Tidak mungkin kita bisa berdiri dalam pengharapan, dan untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah itu sesuatu yang impossible, sesuatu yang tidak mungkin. Saudara, ayat 4 dan ayat yang kelima. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena bukan karena kita tahan uji itu sebenarnya, bukan karena kita, saudara, hebat dalam menghadapi berbagai macam pergumulan hidup, bukan, tapi karena kasih Allah. Apa itu kasih Allah? Kematian Tuhan Yesus Kristus. Karena cinta Tuhan Yesus Kristus lewat kematiannya di atas Golgota, lewat Jumat Agung, itulah yang membuat saudara dan saya memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Meskipun silih berganti masalah terjadi, meskipun ada tantangan, ada ujian, ada kesengsaraan, ada bahaya, ada begitu banyak hal yang kita hadapi dalam hidup ini, tetapi kasih Allah yang telah dicurahkan di atas kayu salib, kematiannya, darah yang ditumpahkan, itu membuat saudara dan saya tidak akan kehilangan pengharapan. Dia memberikan pengharapan kepada kita lewat kasih-Nya yang begitu besar. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Saudara terkasih, kalau sonde potong hadapi masalah, hadapi tantangan, potong ada pengharapan apa-apa. Yang ada potong kecewa, potong mulai mundur, potong mulai rasa tidak ada yang tolong, potong, karena sekali lagi tidak ada pengharapan. Tapi kita bersyukur, kasih Tuhan yang dicurahkan di Golgota itu bikin kita hidup di dalam pengharapan. Nah, karena itu saudara, kesimpulan dari ini ayat Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 ini berbicara dua hal penting. Yang pertama, dia menyatakan kepada kita keadaan kita sebelum kita menjadi percaya kepada Kristus, atau keadaan kita yang tanpa pengharapan itu. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kamu tidak percaya Yesus, kamu tidak ada pengharapan. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus yang mati di atas kayu salib, kamu tidak ada pengharapan. Pengharapan apa yang kamu dapati di luar Kristus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah saya menginjil, lalu kemudian membawa orang datang kepada Kristus, ya, minggu lalu kita sudah membaptisnya. Dia kemudian datang dan berkata, bersaksi, Bapak, saya rasa kayak ada sesuatu yang lain. Beta kayak lega, beta kayak rasa terlepas, beta rasa kayak ada sesuatu yang baru. Wah, ini karena orang ada di dalam Kristus itu, dia memperoleh pengharapan. Dia bilang memang ini tantangan, masalah ada, tetapi beta mulai lihat bagaimana Tuhan kerja dalam beta hidup, bagaimana Tuhan mulai melakukan sesuatu yang luar biasa dalam beta hidup. Beta rasa beda, Bapak. Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam Tuhan itu pasti ada pengharapan. Di dalam Kristus itu ada yang namanya pengharapan. Makanya nanti kita akan lihat, kalau orang hidup di luar Yesus, aduh, itu tidak ada pengharapan betul-betul. Nanti kita akan bahas. Yang kedua, ini minggu depan baru kita akan bahas. Ya saudara, bagaimana tindakan Allah kepada manusia untuk memberikan pengharapan kepada kita. Ini kita akan bahas bukan minggu depan, tapi pada Jumat Agung
kita akan membahas tentang tindakan Allah ini. Waktu dia mencurahkan kasih-Nya, dan di dalam kasih-Nya itu dia kemudian berikan pengharapan kepada kita. Ini akan kita bahas pada Jumat Agung. Mari kita perhatikan saja bagian yang pertama dari Roma pasal yang ke-15 ini. Saudara, Roma pasal yang ke-5. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bicara tentang keadaan kita tanpa pengharapan. Ya, itu ayat-ayat di dalam teks yang tadi kita baca menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak berpengharapan itu karena mereka adalah orang-orang yang disebut adalah orang-orang durhaka. Kita semua yang duduk di gereja pada kesempatan hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini juga mantan orang-orang durhaka. Kita ini juga orang-orang yang tadinya tidak punya pengharapan. Kita yang tadinya tidak percaya kepada Kristus. Kita semua disebut orang-orang durhaka. Tapi bukan hanya saja orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus atau belum masuk gereja, saudara, atau belum kenal Tuhan Yesus, tetapi ada juga orang-orang Kristen yang kelihatannya ada di dalam gereja, yang kelihatannya percaya Yesus, yang kelihatannya, saudaraku, rajin beribadah, tetapi sesungguhnya mereka juga belum memiliki pengharapan karena mereka juga masih dalam kelompok orang-orang durhaka itu. Nah, siapakah orang-orang durhaka itu? Mari kita mau belajar dari teks firman Tuhan ini. Roma pasal 5 ayat 6 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Jadi Kristus mati itu adalah buat orang-orang durhaka, orang-orang yang saudara terkasih dalam Tuhan. Dikatakan dalam ayat ini, kata durhaka itu memiliki beberapa makna. Mari kita perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kata durhaka itu dalam bahasa Yunani itu ditulis dengan kata asebes. Coba sebutkan 1, 2, 3. Asebes. Apa itu asebes? Asebes itu orang fasik, itu namanya asebes. Jadi sebelum kita percaya kepada Kristus, kita semua ini orang fasik, kita semua ini orang-orang durhaka. Waktu kita belum percaya kepada Kristus, kita masuk dalam kelompok orang fasik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi tadi saya sudah bilang, ada juga orang yang sudah percaya Yesus, tapi juga ada di dalam kelompok orang fasik. Ada. Ini percaya yang setengah-setengah, percaya yang hanya KTP, percaya yang hanya simbolis, percaya yang hanya asal-asalan. Nah, saya mau tunjukkan data Alkitab tentang orang fasik ini. Mari kita lihat 1 Petrus 4 ayat 18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ini bicara tentang orang yang belum kenal Tuhan. Jadi 1 Petrus 4 ayat 18 ini ada perbandingan antara orang benar yang dimaksud adalah orang yang percaya Yesus, orang yang sudah kenal Tuhan, orang yang memberi hidup kepada Tuhan, dengan orang yang belum kenal Tuhan. Atau dalam teks ini disebut orang fasik, orang berdosa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini ayat bilang hampir-hampir orang benar saja tidak diselamatkan. Apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Maksudnya begini, itu pasti orang fasik tidak ada yang selamat. Orang di luar Kristus tidak ada yang bisa masuk surga. Orang yang tidak percaya kepada kematian dan kebangkitan Yesus tidak mungkin, saudaraku, akan selamat karena mereka tidak punya pengharapan. Itu orang fasik, orang yang tidak kenal Yesus. Suku-suku yang belum percaya animisme, ya, jinitiru, apalagi saudara maraku. Ini kan orang-orang yang tidak percaya Kristus. Mereka yang tidak mengakui Tuhan Allah dalam hidup mereka. Ini tidak mungkin saudara selamat, tidak mungkin.
maka bersyukurlah. Sebab tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Ya. Karena itu semua orang yang fasik, orang yang belum percaya pasti tidak akan selamat. Tapi ironisnya ada orang-orang Kristen yang kelihatannya sudah Kristen, sudah percaya tapi masih fasik. Mari kita lihat, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, ciri-ciri orang fasik. Mari kita perhatikan. Terus lanjut, ini yang tadi saya sudah sebut. Ya, lanjut, saudara. Ini kalau yang tadi jelas, memang dia mengaku tidak ada Tuhan. Ya, Mazmur 10 tadi, tampilkan. Mazmur 10 yang tadi. Ayat 4. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas. Jemaat sama. 1, 2, 3. Allah tidak akan menuntut. Tidak ada Allah. Itulah seluruh pikiran. Itu orang fasik. Jadi orang fasik dan Tuhan di mana? Tuhan tidak ada. Allah itu di mana? Allah itu tidak ada. Saudara terkasih, mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Ini orang fasik. Dan pasti 1 Petrus tadi bilang tidak mungkin selamat. Orang model begini tidak mungkin masuk surga. Orang begini tidak ada penebusan bagi dia kecuali dia percaya Yesus. Makanya penginjilan di Nusa Tenggara Timur ini belum berhenti sampai ini hari. Karena saudara di kota ini mungkin ada begitu banyak orang yang sudah percaya Yesus, tetapi ada banyak orang di luar sana, ya, di tempat-tempat terpencil, di daerah-daerah yang belum terjangkau, yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini saya masih masuk dalam kelompok orang-orang yang belum punya agama, alias masih animisme, yang agamanya adalah agama nenek moyang. Itu masih terlalu banyak. Di timur sana ada suku Boti. Oleh kemurahan Tuhan, saya sudah 2 kali KKR di Boti sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu juga belum kenal Allah. Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, banyak yang belum percaya kepada Allah. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Mamboro, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itu salah satu kecamatan di Sumba Barat. Saudara yang terkasih, itu banyak yang belum kenal Tuhan. Bahkan saudara di Kabupaten Sumba Tengah itu saja saya nginap beberapa hari di situ. Saudara, banyak orang juga yang belum mengenal Allah. Mereka masih hidup dalam penyembahan berhala, masih hidup di dalam adat istiadat yang begitu kental, saudara, tanpa percaya bahwa Allah itu ada. Masih banyak. Ini kelompok seperti ini butuh Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi ada orang juga yang mengaku Allah ada, tetapi Allah yang mereka sembah bukan Allah yang benar, bukan Allah yang tepat, bukan Allah yang sesungguhnya. Kan Alkitab berkata banyak Allah di dunia ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mereka juga sebenarnya belum mempunyai pengharapan di dalam Kristus. Mereka juga kalau isdet alias mati neraka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapapun orang yang belum percaya kepada Yesus, itu semua adalah orang-orang durhaka. Itu semua disebut orang-orang fasik. Karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih terlampau banyak orang fasik di bawah kolong langit ini. Kelompok animisme, bahkan kelompok dalam kacamata orang Kristen, semua yang tidak percaya Yesus itu adalah orang fasik. Yang kedua adalah orang-orang fasik yang kelihatannya ada di dalam gereja, tetapi sebenarnya mereka bukan orang Kristen sejati. Mereka masih kelompok orang fasik. Itu dibuktikan dengan apa? Mereka tidak punya kualitas rohani yang baik. Mazmur pasal 1 ayat 4 dan ayat 5 berkata begini, bukan demikian, orang fasik mereka seperti apa? 1, 2, 3, sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi saudara, orang fasik itu dikatakan kitab Mazmur seperti sekam yang akan ditiup angin. Itu orang fasik. Sekam itu apa? Sekam
tempat orang Kupang bilang dada atau kulit padi itu sekali. Saudara, yang namanya kulit padi nilainya sangat rendah. Yang namanya kulit padi itu tidak ada nilai. Paling orang beli untuk bakar jadi pupuk. Saudara terkasih dalam Tuhan, satu karung 10.000, karung 5 kilo itu. Tapi coba beras, karung 5 kilo, Anda mau dapat 10.000? Tidak ada. Kenapa? Karena beda antara kulit padi dengan padi. Kulit padi dengan beras beda. Beras punya kualitas, beras punya nilai. Karena itu beras harga naik terus, sedang tidak mungkin punya harga. Itulah orang-orang fasik. Kalau saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang bertahun-tahun di gereja, ada banyak orang Kristen bertahun-tahun dalam pelayanan, ada banyak orang Kristen bertahun-tahun dengar firman, tetapi saudara, mereka seperti sekam yang gampang sekali ditiup angin-angin pengajaran. Mereka gampang sekali, saudara, karena hidup mereka tidak berkualitas. Dengar baik-baik, orang Kristen seperti ini itu Kristen golongan fasik. Pastikan bahwa saudara dan saya bukan orang Kristen yang demikian. Orang Kristen yang terima Yesus, dia akan bertumbuh, berakar, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin matang, semakin hari semakin berkualitas dalam Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik. Bilang samping kiri kanan, jangan kesekam. Jangan kayak sekam. Saudara yang terkasih, Amin. ya. Dadak tuh ujung-ujung ke Semakam Baru. Ketemu jadi anak-anak Tuhan gandum, berisi dong. Tampilkan beberapa ayat ini. Matius pasal 3. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Injil Matius pasal yang ketiga. Kan putus slide semua. Matius pasal yang ketiga, tampilkan ayat 12. Matius 3:12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Ini yang berisi dong, ini yang kualitas. Tetapi debu jerami alias sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, saudara, jadi orang fasik itu kadang ada di dalam gereja, tapi saudara kita tidak tahu. Nanti Tuhan akan pakai alat penampi, baru dia akan tiup bawah semua yang hanya jadi debu jerami, hanya sekam yang tidak ada isi. Saudara terkasih, itu akan kena tiup semua. Lalu apa? Dikumpul untuk apa? Dibakar. Itu kata firman Allah. Sama dengan orang yang tidak kenal Tuhan tadi. Sama dengan orang yang tadi mengatakan Allah di mana? Para animiste, para orang-orang yang tidak mau mengaku Yesus Kristus sebagai Allah. Nanti semua mereka fasik yang tidak kenal Allah, fasik yang di dalam gereja tapi tidak bertumbuh, seperti sekam, seperti debu jerami, semua akan dibakar dalam perapian yang menyala-nyala. Makanya saudara, Tuhan kasih kita waktu terbaik hari-hari ini. Aduh, percaya Yesus dan percaya setengah-setengah. Ikut Tuhan, jangan ikut setengah-setengah. Ikut Tuhan itu mesti ikut sungguh-sungguh. Saudara, bikin apa ikut setengah-setengah? Karena nanti ini udah jadi sama dengan yang tadi yang sudah kenal Allah. Lebih baik tahu saudara dulu, tahu usah baptis, tahu usah sini, tahu usah saudaraku apa penyerah, tahu usah memang mau masuk neraka memang. Bikin apa? Kelihatan ke baptis, kelihatan pergi gereja, kelihatan sini, kelihatan lakukan hal rohani, tapi sonde bertumbuh sama sekali. Bikin apa itu? Saudara, itu bukan orang Kristen yang baik. Itu bukan orang Kristen yang terima Yesus. Mari kita lihat Kolose 2, tampilkan ayat ini. Ayat yang ke-6 mulai. Kitab Kolose pasal 2 ayat 6. Kolose pasal 2 ayat 6. Ya. Kamu telah menerima Kristus
Yesus. Nah, ini orang kalau terima Yesus ini begini. Jadi kalau sudah terima Yesus, karena itu, ini ayat bilang, hendaklah hidupmu itu tetap di dalam Tuhan. Itu satu, sebagus. Tapi bukan hanya tetap, ada kalimat selanjutnya, ayat 7, tampilkan. Hendaklah kamu berakar. Nah, ini sudah mulai bicara pertumbuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau cuma tetap, banyak yang tetap di dalam Yesus itu banyak. Sampai mati di dalam Yesus itu banyak. Tapi sudah tidak berakar, itu soal. Ini tidak berkualitas, tidak jadi gandum. Tapi saya sebut tadi, sekali. Ini yang Kristen pasif. Lalu bukan hanya berakar, dibangun. Yang namanya dibangun tuh dari hari ke hari mulai tambah satu langkah, mulai naik 2 langkah, mulai naik 3 langkah. Itu orang Kristen. Ya. Bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Itu orang yang bertumbuh, itu orang dewasa. Jadi saudara, dia semakin mesti ada banyak pengaruh, ada begitu banyak tawaran, ada begitu banyak godaan. Tapi dia tidak akan bergeser. Iman itu soneta goyang, itu orang bertumbuh. Saudara terkasih, model kesekap sonde, angin datang full kilang, angin datang karena tiup, angin datang saudara tak singkir. Ya. Dalam arti bukan saudara hanya menghilang dari gereja, bukan. Ada orang tetap di dalam gereja, tapi dia tidak melakukan kebenaran. Sebenarnya dia sudah tidak bertahan di dalam kebenaran, dia sudah tidak bertambah teguh di dalam iman kepada Yesus. Hanya tameng saja gereja itu, hanya tameng saja, hanya saudara topeng belaka, itu fasih. Saudara terkasih, itu endingnya saya ulang, pasti neraka. Ya, makanya pastikan kalau saudara hadir dalam kebaktian di gereja, ya, dalam semua ibadat, pastikan bahwa saya mau bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar jadi orang Kristen, bukan hanya sekedar masuk gereja, bukan hanya sekedar jadi penganut agama. Karena Kristen yang begini, itu Kristen sekali yang akan ditiup angin. Kristen fasik, itu manusia lama kita. Saudara, itu sebelum terima Yesus, itu belum ada pengharapan, itu yang kita begitu. Orang kalau sudah dalam Yesus ada pengharapan, beda, hidup beda. Dari hari ke hari naik daun, dari hari ke hari naik, tambah hari tambah bagus, tambah hari tambah bagus. Ya, kedua, kembali ke slide kita. Orang fasik kita bilang apa? Yang kedua, ketiga, mereka itu Kristen tapi tidak bertobat. Kalau yang satu tuh tidak bertumbuh, Kristen tapi tidak bertumbuh, yang ini lebih parah. Kristen tapi tidak bertobat. Yudas 1 ayat 4. Ya, agak kecil hurufnya, saya bacakan lebih dulu sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Nah, lihat ya, ada orang tertentu yang masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Orang tertentu ini siapa? Lihat, yang itu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ini dong yang menyusup masuk ini, ya. Dong yang kelihatan Kristen ini, ya. Dong yang kelihatan ke anak Tuhan tuh, dong yang kelihatan ke anggota jemaah. Padahal dong yang menyusup masuk. Ini musuh, ini orang durhaka ya. Ini sebenarnya orang fasik. Mereka jemaat sambung itu kalimat orang-orang fasik yang menyalahgunakan. Siapa mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita? Untuk apa? Lampiaskan dengan hawa nafsu yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia itu melampiaskan dengan hawa nafsu, saudara. Ya, nanti di bagian berikutnya kita akan lihat ayat dalam Galatia pasal yang kelima ayat 13. Jadi ada orang Kristen begini, itu disebut orang fasik, tidak bertobat dia. Dia hanya menyusup masuk dalam gereja, menyusup masuk dalam kekristenan, menyusup masuk dalam KTP. KTP-nya tulis Kristen, saudara. Menyusup masuk. Tapi ayat itu bilang,
dia pakai itu kasih karunia Allah, berikan itu untuk apa? Lampiaskan dia hawa nafsu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang fasik. Yang saya sebut tadi, tidak bertobat. Kristen bertahun-tahun tapi hidup lama terus. Rokok tidak berhenti, mabok tidak berhenti, selingkuh tidak berhenti, bersinah tidak berhenti. Saudara ini kalau saya omong tiap minggu begini nih, saudara pasti telinga panas. Ada yang mesti bilang nih, Bapak ini tadi omong bahasa lain, saudara hanya selingkuh, rokok, mabok. Kok memang itu Alkitab omong? Jadi omong terus. Omong terus. Karena ada banyak orang Kristen begitu. Kelihatannya Kristen. Tapi kasihan nih, Tuhan pun kasih karunia Allah tuh, kasih karunia Allah dia pakai untuk dia lampiaskan di hawa nafsu. Tuhan pun kasih karunia yang tadi mau mati di atas kayu salib, lihat sampai tenggiri, yang darah tercurah karena paku, gara-gara potong kejelekan, dalam gara-gara potong kelakuan. Maka tuh kadang-kadang justru pakai kasih karunia Allah tuh, orang fasik bikin jadi Allah yang dia suka-suka. Lampiaskan dengan nafsu. Aduh. Sian. Kalau Tuhan bisa omong dari surga, mungkin dia akan berteriak dan dia bilang begini, lu son tahu diri ya. Dia mati ini bukan main gila, dia pun kesengsaraan ini bukan main gila. Ya. Simon orang Kirene saja diminta untuk pikul salib, sebenarnya waktu itu tuh berat. Karena dia kan datang sudah dari negeri yang cukup jauh, Kirene itu bukan daerah Yerusalem. Datang dengan maksud merayakan Paskah, tahu-tahu datang pikat umum, Yesus disalib, suruh pikul salib, dia sebenarnya tidak mau. Simon orang Kirene tidak mau. Tapi kadang-kadang kita begitu santai, kita begitu gampang. Kita begitu saudara apa ya? Ya bahasa kita bilang menghina kasih karunia Allah itu dengan sesuka-suka kita. Yang penting aku senang, yang penting aku happy, yang penting aku bahagia. Saudara, kita tidak peduli Allah pun pengorbanan, kita tidak peduli. Padahal nanti Jumat Agung kita semua lihat peragaan jalan salib yang dilakukan gereja Gemit Masehi yang di timur itu. Tiap tahun kita lihat, saudara, kita lihat yang tidak asli. Itu cuma peragaan saja kita ngeri. Tapi kadang kita begitu gampang sekali. Saudara terkasih dalam Tuhan, coba lihat rokok tuh, lihat ini, dalam rokok, lihat begitu, lihat batang tuh, lihat, Yesus pun darah dan mengalir. Coba lihat begitu. Lihat kalau mau bikin kejahatan tuh, saudara mau bersih lihat. Ternyata ini bukan wewe gombel. Semua tahu. Begitu lu mau pesta pora tuh, begitu lu gaya nona, lu lihat coba. Kalau ngomong begini begini asli. Sudah. Nanti kau tahu omong bilang Bapak kita masih hidup di dunia. Hai, siapa yang bilang hidup di sorga? Semua tahu hidup di dunia. Tapi kan besok omong di hari Kamis kita jelaskan mendetail. Kita ini rasul, duta-duta Allah yang Allah utus datang di sini. Kita bukan warga negara dunia. Sorry to say, saudara terkasih dalam Tuhan, secara rohani Anda bukan orang helon. Secara rohani saya bukan orang alor. Secara rohani kita semua sama, warga kerajaan Allah. Sehingga itu di dunia ini kita cuma numpang. Ibrani 11 kita baca itu ayat, saudara, mulai ayat 12 dan seterusnya. Gak usah tampil, saya cuma ulang-ulang ya. Kita pun tanah air itu ada di sana. Kita sedang rindu itu tanah air. Saudara terkasih dalam Tuhan, karena itu coba pikir-pikirlah ya. Semakin kita rayakan Jumat Agung itu pikir baik-baik.
ini nih saya sungguh-sungguh memaknai Tuhan atau tidak dalam ini hidup. Jangan sampai Yesus itu tidak betul-betul menjadi pengharapan dalam hidup kita, karena kita masih manusia dulu tanpa pengharapan. Hanya kita punya, saudaraku, tadi saya katakan topeng saja yang kelihatan Kristen, tapi tidak. Sesungguhnya hidup kita belum Kristen. Untuk Kristen yang tidak bertobat, dan itu orang fasik. Makanya saya tegaskan ulang, anak-anak Tuhan, ayo, kita memang sudah tidak bilang Yesus bukan Allah, tidak, kita sudah akui Yesus adalah Allah, itu baik. Tapi mari kita cek, jangan sampai potong kelakuan ini masih belum bertobat. Mari kita cek, saudara terkasih dalam Tuhan, hidup beta ini betul-betul sudah berisi atau tidak? Atau betanya jadi Kristen tempelan, datang gereja penting hari Minggu pergi gereja, habis itu pulang hari Minggu pergi gereja, pulang hari Minggu, itu Anda percuma. Karena saya ulang, penampi yang akan datang, alat penampi sudah ada di tangan Tuhan, dan dia akan tampisan lu kalau sekarang tampias pasti, saudara, itu pasti. Hanya tanggal mainnya kita belum tahu kan, tapi pasti. Saya ulang, bukan mudah-mudahan, ini pasti, penampian itu pasti. Makanya kadang kita ini kaget, kok dia dulu Kristen, dia dulu pelayan Tuhan loh. Tahu soal jauh-jauh di gereja saja kan banyak yang suka natampi itu, suka tampias di mana-mana tuh, saudara. Karena hidup ini akan ada penampian, lu soalnya bisa main gila. Pastikan bahwa saudara dan saya sampai Tuhan datang, kita tetap bertahan, bukan karena bertahan dalam keadaan, tapi bertahan karena berkualitas di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik. Kedua, saudara, kita adalah orang-orang berdosa. Ini ayat bilang, dulu sebelum ada pengharapan di dalam Yesus, kita semuanya orang-orang berdosa. Saudara ingat bahwa memang sekarang juga kita masih orang berdosa. Kalimat yang dimaksud orang-orang berdosa di dalam ayat ini saya mau jelaskan buat kita, ya. Roma 5 ayat 8. 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kata masih berdosa ini, saudara, ini menunjuk kepada manusia lama kita. Sekarang juga kita memang masih berdosa. Tapi maksud dari manusia berdosa yang dulu itu beda dengan manusia berdosa yang sekarang. Bedanya di mana? Mari kita lihat. Saudara, yang dimaksud kata berdosa di sana ditulis dengan kata hamartolos. Dalam Alkitab kata berdosa itu dalam Perjanjian Baru ditulis banyak kata. Saudara, salah satunya adalah hamartolos. Bahasa Indonesia itu diterjemahkan semua berdosa. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang bahasa asli Alkitab itu beda-beda. Nah, khusus dalam Roma 5 ayat 8, kata berdosa ini pakai kata hamartolos, yang artinya tidak mencapai sasaran atau meleset. Itu kata hamartolos itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi hidup kita dulu kita berdosa tuh, saudara, membuat kita ini hidup tidak mencapai sasaran. Kita selalu meleset. Meleset dari apa? Meleset dari firman Allah, meleset dari kebenaran, meleset dari kehendak Allah, meleset dari kemauan Tuhan. Itu hamartolos. Saya mau tunjukkan beberapa ayat Alkitab dalam Septuaginta atau Alkitab orang Ibrani dalam bahasa Yunani. Alkitab Perjanjian Lama itu dalam bahasa Yunani itu namanya Septuaginta. Ya, perhatikan ini. Ayat Yesaya 53 ayat 6 dibacakan. 1, 2, 3 jemaat. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kata sesat di sini sama dengan meleset atau hamartolos, yang artinya kita semua ini ambil jalan sendiri. Kita tidak ikut jalan Tuhan, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi Tuhan Yesus bilang, ayat ini bilang, Tuhan telah menimpakan kepada kita kejahatan kita sekalian. Jadi waktu kita jalan sendiri, jalan yang kita sangka lurus, ujung padahal sampai bagus.
Ya, akhirnya kita tersesat, kita salah langkah, kita meleset, kita keluar dari arah firman Allah, kita keluar dari kebenaran Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu orang berdosa. Nah, sekarang ini kan kita sudah jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Saudara, memang kita masih bisa berdosa. Karena natur dosa itu ada pada kita. Tampilkan lagi satu ayat. Ya, kita lihat ada dua jenis orang berdosa. Ya. Yang pertama itu dosa warisan. Nah, dosa warisan itu tidak ada satu orang pun yang tidak. Kita semua ini berdosa. Kenapa? Karena dari satu orang muncullah semua orang berdosa. Lihat ayat berikutnya saja. Oke. Roma 5 ayat 12. 1, 2, 3. Sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada Semua orang. semua. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Mau anak yang baru lahir kah? Semua berdosa. Dosa apa? Dosa warisan yang kita dapat dari Adam dan Hawa. Itu dosa itu turun sampai siapapun yang lahir nanti tahun 2025, 2026 semua lahir, saudaraku, dalam dosa warisan. Ya. Tapi kita bersyukur di dalam Kristus dosa warisan itu sudah diselesaikan. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-24, 23-24, tampilkan di eskolsi. Roma pasal yang ketiga ayat 23 dan 24. Ya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Maksudnya adalah dosa warisan. 24 jemaat 1 dan 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tapi oleh karena penebusan, kematian Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus dengan cuma-cuma. Ini luar biasa. Jadi saudara, kita yang percaya dosa warisan sudah tidak ada lagi. Ini dengar baik-baik. Orang yang sudah percaya dosa warisan sudah selesai. Tapi kan kita dengar banyak orang Kristen dosa warisan tidak tahu putus-putus. Ya. Kenapa ya? Karena percayanya setengah-setengah. Percayanya tidak sungguh-sungguh, dia masih manusia lama. Akhirnya dosa warisan itu tidak pernah putus. Kalau nenek dulu menyembah berhala sehingga ikat perjanjian dengan setan-setan, saudara, perjanjian kan banyak. Orang NTT itu biasa suka ikat perjanjian. Saya pernah dengar kesaksian Mama Lasti pernah bersaksi, ya, saudara bawa keluarganya kalau turun cari ikan di bawah, tinggal bicara-bicara di tepi laut, ikan lari keluar semua. Ada perjanjian, ada ikatan. Itu dosa turunan. Itu yang namanya dosa warisan. Itu baru kita dari satu turunan, belum yang lain-lain tidak datang lagi. Saudara, karena dosa warisan itu mengikat. Tapi orang yang percaya kepada Kristus tidak ada lagi dosa warisan. Kita semua sudah ditebus dengan darah yang mahal. Sehingga kalau saudara percaya dengan Tuhan sesungguhnya, maka sudah terlepas semuanya. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saya ingat sudah cukup lama kita pergi penginjilan di Sabu, dan hari itu kita mesti potong daging kambing. Bapak mohon bilang kami tidak bisa makan daging kambing, Bapak. Ya. Saya bilang ini hari makan. Berdoa dalam nama Yesus, jangan nanti kita bisa gila kambing. Ya sudah. Orang kalau sudah percaya Yesus gila kambing suputus. Amin. Saudara terkasih. Ya. Karena darah Yesus itu darah mahal. Saudara, percuma kalau darah Yesus itu saudara korban buat kita gila kambing tidak putus, percuma. Itu berarti darah murahan. Alkitab salah. Kalau kutuk keturunan nenek moyang kita itu tidak bisa putus, maka saya sebut darah Yesus darah murahan. Kalau kutuk-kutuk dosa turunan itu tidak putus, maka darah Yesus bukan darah mahal. Tapi dengar baik-baik, darah Yesus itu darah
Kalau saudara percaya sungguh dengan Yesus, tidak ada untuk keturunan yang bilang mastagae. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi jangan percaya yang putar balik omong kosong. Ya saudara, ada orang suka percaya dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Ya. Hanya menghantui, hanya menakutkan. Sesudah tidak mau pergi di kampung untuk berdoa pelepasan dongkong keluarga yang sedang terikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu ini kebenaran juga nanti buat mereka. Jadi ikut Tuhan itu jangan setengah-setengah. Kalau ikut Tuhan setengah-setengah, setan tidak lari. Dosa turunan lo tak kaya terus. Itu akan ikut terus. Makanya kita harus percaya Tuhan tuh betul-betul, sungguh-sungguh. Ada yang bilang, Bapak kita sudah pelepasan 3 kali. Lu mau doa pelepasan 10 kali, tapi kalau lu percaya Tuhan setengah-setengah, setan kembali. Orang percaya Tuhan itu sungguh-sungguh, beri hidup kepada Tuhan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa itu semua akan hilang. Semua warisan-warisan nenek moyang, dosa nenek moyang kita itu semua, mulai saya ulang lagi, dari Adam dan Hawa sampai kita pun keturunan, semua akan disalibkan. Itu kata firman Allah. Kalau tidak tuh saudara akan terikat terus, mati mendadak, mati karena begini, sakit yang sama. Saudara, kenapa? Ya karena memang dia tidak percaya Tuhan sungguh-sungguh. Mana mau lepas? Kau itu ayat bilang hanya darah Yesus yang bisa lepaskan kita. Siapa yang bisa benarkan kita dengan cuma-cuma? Nah, kita semua yang sudah percaya dengan darah Kristus jangan mau ditipu. Ya, karena masih ada orang-orang tertentu yang suka tipu-tipu. Datang di rumah berdoa, lalu kemudian mulai bilang, oh ini Tuhan nyatakan. Kenapa? Oh, ini karena lu pun nenek begini, lu pun nenek begini dan bayi begini dan nenek. Saudara, itu kecuali mereka yang belum percaya Yesus. Kita yang sudah percaya Yesus sungguh-sungguh masih nenek bayi ya. Karena itu harus begini, harus begitu, ganti nama. Lu mau ganti nama 10 kali kalau tidak percaya Yesus sungguh-sungguh tak ikat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, makanya ingatlah baik-baik, kita dosa warisan sudah tidak ada karena percaya Yesus. Tapi bagi saudara yang percaya setengah-setengah, saya ulang, itu dosa nenek moyang akan ikut terus. Saya pernah melayani orang yang mana leluhurnya itu dia pun baki nenek itu kejar dia terus. Sudah. Bila Bapak saya bisa tidur tiap malam, dia main datang terus, Ya lo percaya Yesus sungguh-sungguh dong. Karena yang bisa lepaskan engkau Yesus, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan. Yesus yang bisa lepaskan. Itu dosa warisan. Next, lanjut. Kembali kepada selain dosa warisan, kita ini masih bisa buat yang namanya dosa perbuatan. Nah, jadi sekarang kita ini tinggal satu, dosa perbuatan. Kalau dosa warisan sudah tidak ada lagi, subarisi orang hukum bilang. Tapi dosa perbuatan ini yang masih, saudara. Kadang ya namanya kita masih manusia lemah, kita bisa jatuh. Tapi saya ulang kan, minggu lalu saya khotbah bahwa orang murtad itu terus-menerus sengaja bikin dosa. Kita memang bisa lakukan dosa perbuatan karena kita masih lemah, tetapi bukan hidup di dalam dosa. Jadi kita berdosa secara perbuatan itu memang terjadi, saudara, karena bukan disengaja atau bukan sesuatu yang diinginkan. Nah, itu baru betul. Jadi kita semuanya masih bisa dosa perbuatan. Dosa warisan semua jauh. Tapi yang namanya warisan itu masih bisa dialami. Tampilkan ayat ini, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Nah, ini yang tidak boleh. Dosa perbuatan itu
masih bisa terjadi. Tapi jangan jadikan bahwa karena saya sudah percaya Yesus, Yesus ampuni saya, Yesus tebus dosa saya, jadi saya bikin hidup ini seenak saya sendiri. Tadi saya sudah bahas di poin yang tentang orang fasik itu, saudara. Jadi kemerdekaan kita ini kita gunakan justru sebagai kesempatan bikin dosa, karena kita yang rasa Tuhan semati, jadi nanti besok saya minta ampun, Tuhan ampuni lagi, lusa saya minta ampun, Tuhan ampuni lagi. Tidak boleh. Itu yang namanya hidup di dalam dosa perbuatan atau bertekun dalam dosa perbuatan. Kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita tidak boleh menggunakan kesempatan dalam kemerdekaan kita untuk berbuat dosa. Lihat Roma pasal 6 ayat 1, tampilkan ayat ini. Saudara terkasih dalam Tuhan, lihat ya, Roma 6 ayat 1. Saya bacakan buat kita sekalian. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Paulus bilang sama jemaat Roma, oh, jadi Kristus sudah mati buat kamu, Kristus sudah menebus kamu punya dosa, jadi sekarang kamu boleh bikin dosa terus, tidak bertobat, bertekun dalam dosa terus, boleh supaya kasih karunia bertambah. Paulus tanya begitu, ayat 2, perhatikan. Saudara yang terkasih, sekali-kali apa? Tidak. Kenapa tidak? Lanjut 1 dan 3. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Kita ini sudah mati bagi dosa. Ada lagu yang sering kita nyanyikan, bukan dengan barang fana, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kita sudah mati bagi dosa. Kapan? Lanjut ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah apa? Kapan kita mati bagi dosa? Tanda simbolnya adalah waktu saudara dibaptis. Makanya kenapa dibaptis itu harus banting di belakang? Itu tanda saya kubur kamu dalam kematian bersama dengan Yesus. Supaya kamu punya tubuh berdosa, saya punya tubuh berdosa, perbuatan-perbuatan yang suka masih kita lakukan. Dengan cara ini, tanda ini, Tuhan saya sudah bertobat, ini bukti, saya kuburkan. Bagaimana kalau kamu sudah kasih mati, lalu kamu kasih hidup lagi? Itu Paulus tanya. Bagaimana kamu sudah mati dalam Kristus, kamu bangkit lagi dengan hidup yang lama? Itu sangat impossible. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lama. Begitu? Tidak. Itu ayat bikin sendiri. Hidup baru dong. Kasihan ya. Makanya Paulus bilang, kasihan orang-orang. Tuhan sudah tebus dia. Dia juga sudah beri tanda. Bukan baptisan yang beri bertobatan, bukan. Maksudnya ini tanda, simbol. Karena kita sudah mengaku kematian Tuhan Yesus, itu kubur kita pun dosa. Kita buktikan tandanya, tanda pertobatan. Kan Matius pasal 3 mengatakan baptisan itu tanda pertobatan. Jadi kalau sudah tubuh yang lama itu mati, jangan kasih bangkit lagi. Jangan kasih bangkit, jangan kasih bangun lagi. Itu tubuh berdosa. Bagaimana kita bisa hidup dalam tubuh berdosa? Bagaimana kita masih terus melakukan kejahatan lama kita? Stop. Anak-anak Tuhan, itu orang yang tahu arti pengorbanan Yesus dalam hidupnya. Yesus beri pengharapan dalam hidupnya. Aduh, memang dulu beta parah, tapi bersyukur Yesus mati buat beta. Baptisan yang beta lakukan itu tanda bahwa beta akui kematian Tuhan. Beta akui itu kebangkitan Tuhan Paskah, Jumat Agung, beta akui.
Dan beta buktikan sekarang pengakuan beta itu dengan hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, jadi ingatlah, itu manusia lama kita ya. Yang kedua ini, jadi jangan lagi jadikan hidup ini masih tinggal dalam dosa terus. Warisan sudah selesai, perbuatan juga dia sudah tanggung, jangan bikin-bikin lain. Ya, jangan sengaja-sengaja lain. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketiga, terakhir, bagaimana keadaan manusia tanpa pengharapan atau tanpa Yesus? Kita semua lemah, orang-orang lemah. Saudara, siapakah yang dimaksud dengan orang lemah? Roma 5 ayat 6, 1 dan 3. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita. Lemah ini lebih tepat diartikan, maknanya adalah astenon, yang artinya sakit. Kita ini orang-orang sakit, saudara. Ya, dulu kita sakit rohani, baru Tuhan sembuhkan kita. Dulu kita sakit secara rohani, makanya Tuhan lawat kita sehingga kita sembuh. Beberapa ayat saya tunjukkan. Mari, Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya, 1 dan 3, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Yesaya 53 ini bicara soal penderitaan Yesus. Jadi saudara, kenapa Yesus dicambuk? Kenapa Yesus disalibkan? Itu karena kita punya penyakit rohani. Kita punya penyakit rohani yang kita tidak bisa sembuhkan. Dia datang supaya menyembuhkan kita. Lihat ayat ini selanjutnya. Markus pasal 2 ayat 17. 1, 2, 3. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang Sakit. Siapa yang dimaksud sakit? Lanjut. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang Berdosa. Jadi orang berdosa itu sama dengan orang sakit. Ya sudah. Makanya Yesus itu digelar dokter atau tabib yang ajaib. Tabib yang ajaib bukan menyembuhkan sakit jasmani, tapi menyembuhkan sakit rohani kita. Bukan hanya menyembuhkan sakit jasmani kita, tapi menyembuhkan penyakit rohani kita yang kronis. Penyakit rohani itu lebih ganas dari kanker. Penyakit rohani itu lebih ganas dari tumor. Penyakit rohani itu lebih ganas dari penyakit jantung. Penyakit rohani itu lebih ganas dari virus HIV/AIDS. Lebih ganas dari corona. Itu penyakit rohani. Kenapa? Karena virus HIV/AIDS hanya bisa bunuh tubuhmu secara jasmani. Kanker hanya bisa bunuh tubuhmu secara jasmani. Saudara, tumor hanya bisa bunuh tubuhmu secara jasmani. Apalagi corona hanya bisa bunuh secara jasmani. Dia tidak bisa bunuh rohanimu. Tapi penyakit yang satu ini, penyakit rohani, kalau manusia rohanimu yang sakit, tidak ada satu dokter pun yang bisa sembuhkan. Dan ujungnya adalah kematian kekal, kebinasaan. Makanya kita butuh Yesus sebagai sumber pengharapan, karena hanya Dialah tabib yang ajaib yang bisa menyembuhkan kelemahan kita sekalian. Beri tepuk tangan terbaik. Aduh. Makanya dokter diundang kita semua. Matius 11 ayat 28. Dia tahu kita ini penyakitan, saudara. Matius. Marilah kepadaku, dokter yang undang, semua yang letih lesu, semua yang punya penyakit, yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepada. Amin. Dokter undang, dia tidak bilang datang tarif 100.000 sekali periksa. Tidak. Anda bayangkan orang yang sakit ganas-ganas tadi saya sebut, jantung, kanker, tumor, mesti keluar biaya berapa hanya untuk kesembuhan jasmani.
tapi kita tidak keluar satu sen duit pun. Dia berikan pengorbanannya supaya kita oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Beri tepuk tangan terbaik untuk Yesus. Sembuh rohani itu penting, Bapak, Mama, Saudara. Sebab kalau tidak sembuh rohani, kasihan. Jasmani sehat, rohani parah. Ya. Jadi kita yang saudara tidak kena penyakit jasmani, bukan berarti kita enak-enak ini. Jangan sampai penyakit rohani yang lebih ganas, yang banyak orang tidak sadar. Sebenarnya di kematian sudah dekat, karena ini penyakit rohani ini tambah hari tambah kronis, tambah hari tambah parah, dan dia tidak peduli dokter, dia tidak peduli Yesus, dia tidak peduli sang tabib. Padahal tabib undang, mari, come on, welcome, selamat datang, mari sudah. Dia selalu mau terima. Sayang, seribu sayang. Hari ini kita semua dengar firman. Tanpa Yesus kita orang durhaka. Tanpa Yesus kita orang berdosa. Tanpa Yesus kita orang penyakitan secara rohani. Tapi saya ulang, Dia datang memberikan pengharapan kepada kita semua. Minggu depan kita akan perhatikan, hari Jumat kita akan memperhatikan bagaimana Yesus berikan pengharapan kepada saudara dan saya. Aduh, pengharapannya itu dahsyat, pengharapannya itu luar biasa. Sehingga tadi Roma pasal 5 ayat 5 bilang tidak mengecewakan. Saudara, tidak mengecewakan, pasti. Hari ini saya berusaha untuk membawa kita mengenal jati diri kita kembali. Yang sebelumnya dan sekarang, untuk kita introspeksi, untuk kita ingat kembali, ternyata dulu di beta parah, dulu beta ini orang durhaka, dulu beta ini orang berdosa, dulu beta ini bukan dosa satu, dosa wanita kena, dosa perbuatan kena. Dulu beta sakit yang ngeri punya. Ya saudara, tapi bersyukur Allahku punya kasih yang begitu besar. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia sudah berikan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus berkati kita semua dengan firman-Nya. Mari kita berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari saya undang pemain musik maju ke depan, kita bersyukur firman Allah. Haleluya.